dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustaz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustaz, Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai di Kota Makassar nih Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz repot-repot pakai ngirimin saya Keren, baju keren koko, sekarang nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustaz. Ya. Karena emang bahannya kan adem Pak Ustaz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustaz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Udah keren kan Pak Ustaz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat, alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat menghampiri Anda hari ini, menemani Anda menikmati santap sahur. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Alhamdulillah masih dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajah Sitimang, tempat yang nyaman sekali, dan ini semua hadir di sini untuk sama-sama mendapatkan ilmu dan petuah dari Ustadz Dasat. Pak Ustadz, kayaknya hari ini ada baiknya kita agak sedikit berbeda biar sama dengan jamaah. Kita duduk aja Pak Ustadz, boleh? Ya, bukan sekedar berbeda, saya memang lagi tidak enak badan. Pak Ustadz jujur Ya. banget, Pak Ustadz gak bisa diajak kompak. Padahal biar pemirsa juga gak deg-degan lihat Ustadz, tapi ya benar sih kondisi Ustadz. Ya. Ini menunjukkan bahwa Ustadz pun manusia yang bisa sakit. Iya. Ya, tapi karena Ustadz punya tanggung jawab, meski sakit tetap ngisi tausiah. Masya Allah. Tentu beda kualitasnya ketika saya sehat prima dengan lagi sakit seperti ini. Ya, supaya saya tidak tambah lelah, Betul. saya minta untuk duduk. Siap. Kita duduk saja Bu ya. Monggo Pak Ustadz. Ibu-ibu kan Silahkan. coba duduk juga toh. Ibu aja cuma mendengar duduk, apalagi saya masak saya berdiri. Ya. Silakan Pak Ustadz. Nah, ini senang sekali nih ya, hari ini kita bisa ketemu dengan banyak sekali komunitas yang hadir di sini untuk membahas satu malam yang dinantikan semua umat muslim di seluruh dunia karena hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Masya Allah. 1000 bulan itu kalau dihitung-hitung 83 tahun. Umur kita aja belum tentu sampai ke situ Pak Ustadz. Tapi malam ini semua dosa akan dihapuskan. Wallahu alam. Nah pertanyaannya Pak Ustadz, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang terpilih mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa bacaan-bacaannya dan apa amalan yang harus dilakukan dan cirinya bagaimana? Mohon petuahnya Pak Ya. Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sangat mencintai hambanya. Sehingga Allah menghadirkan bulan spesial. Bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu Allah lagi memberikan super spesial.
yaitu Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini dia punya keistimewaan. Satu, diberikan ampunan bagi mereka yang bertobat. Ya. Kenapa perlu bertobat, Bu? Semua kita pasti punya dosa. Maka Allah sayang, kamu jangan putus asa. Saya kasih kau ampunan. Yaitu spesial malam penuh ampunan, malam Lailatul Qadar. Cuma sayang, semua pendosa jarang yang memanfaatkan. Yang memanfaatkan Lailatul Qadar itu orang-orang yang memang kualitas imannya bagus. Justru orang-orang nakal, koruptor, pezina, pezelingkuh, perampok. Pak Ustadz, kenapa pezina, perampok, melihat ke saya? Itu dia tidak manfaatkan malam Lailatul Qadar itu. Ya. Malam Lailatul Qadar keistimewaannya diampuni segala dosanya. Yang kedua, dikabulkan segala hajatnya, keinginannya. Jadi kalau ada keinginan kita, jangan minta kepada selain Allah. Mintalah hanya kepada Allah. Maka pada malam Lailatul Qadar ini, Bu, misal ibu sudah gelisah lihat anak gadisnya kok sampai sekarang tidak mau menikah. Adakah yang mampu menaklukkan hati putrinya ibu? Allah. Ibu minta kepada Allah. Lembutkan hati anakku ya Allah. Minta. Ibu punya hajat. Supaya anak kita menjadi anak yang dagangannya sukses. Minta kepada Allah. Kalau Allah tempati minta enak, Bu. Dia tidak rewel. Dan tidak pergi cerita ke tetangga. Beda kalau sama manusia ibu minta. Belum tentu dia bantu, dia cerita ke tetangga. Datangnya itu kemarin tetangga aku. Mau pinjam uang. Banyak mau na pinjam. 2 juta mau na pinjam. Nah deh, ndak ku kasih pinjam. Sudah kena kasih malu, ndak juga nak kasih pinjam. Iya toh? Maka lebih minta kepada Allah. Allah semua permintaan ibu dirahasiakan. Dan kalaupun dikasih, Allah senang mengasihinya. Kalau tidak dikasih, karena Allah sayang kepada ibu. Kenapa doaku tidak dikasih ke Tuhan? Ustaz, kapan kita berdoa? Tadi malam. Mau makin dikasih pagi. Hebatnya tuh. Iya toh? Nabi Zakaria saja minta anak. 21 tahun dia minta umurnya. Kapan pi dikasih ibu? Nah lupa itu doanya. 90 tahun baru Allah kasih. Baru Allah kasih. Sampai dia lupa. Dia bilang, tidak mungkin saya punya anak. Saya ini perutku sudah, istriku sudah tua. Tidak mungkin saya punya anak lagi. Tapi Allah mau. Iya toh ibu? Nabi Adam. Waktu diusir dari sorga. Baku cari sama Nabi Siti Hawa. Mereka saling mencari di dunia. Kapan baru Allah pertemukan? 200 tahun. Coba kita mau minta pagi. Minta ki malam, dikasih maki besok. Ya. Nah, Lailatul Qadar kesempatan untuk meminta. Kalaupun tidak dikasih, berarti yang kita minta tidak baik. Dan hebatnya dalam doa meminta itu, doa saja itu ibadah. Doa saja ibadah. Minta tolong sama manusia, belum tentu dia kasih. Kalaupun dia kabulkan, dia minta uang. Kalaupun sudah dikabulkan, minta uang, nah cerita lagi. Besok-besok dia tidak senang sama kita, dia cerita. Itu, saya dibantu itu. Itu nah begitu. Saya ditolongi. Sekarang nah lupa mak. Itu manusia. Tapi Allah tidak seperti itu. Cuma ketika kita mau berdoa, setan ganggu ki. Di malam Lailatul Qadar itu, nah ganggu terus kita. Caranya apa? Ngantuk. Ya. Caranya apa lagi? Hujan. Caranya apa lagi? Lelah. Itu semua dia kasih goda kita. Tapi bagi orang beriman, ngantuk, lelah, hujan, dia berprinsip makin susah, makin banyak pahalanya. Ya. Saya ulang lagi Bu.
Kita mengerti jika apa yang kubilang tadi ini? Mengerti dong Pak Ustadz, insya Allah. Apa keutamaannya di malam Lailatul Qadar? 1. Doa. Doa Diampuni diampuni dosa. dosanya. 2. Dikabulkan doa. Dikabulkan doa-doanya. 3. Belum. Belum. Kita lanjutkan setelah pesan berikut. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi, tentunya masih di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Apa yang dibahas hari ini dengan petua dari Ustadz Dasat menambah motivasi kita nih untuk semakin bersemangat mengejar malam Lailatul Qadar. Karena keutamaannya tadi seperti yang Ustadz sampaikan. Pertama, diampuni semua Pengampunan dosa. Kedua, dikabulkan semua doa. Yang ketiga Pak Ustadz? Saya garis bawahi dulu, Mas. Oh iya. Tidak berarti bahwa karena malam Lailatul Qadar pengampunan dosa, sekali di setahun kau bertobat. Enggak. Rasulullah itu orang tidak ada dosanya. Tapi setiap selesai sholat maghrib, beliau melakukan sholat taubat. Nabi. Lalu kenapa kita bertobat Ustadz? Salah satu sebabnya Nabi selalu bertobat, karena nikmat yang Allah berikan tidak mampu membalas dengan ibadah. Coba Ibu, ada orang bilang, kuat ke ibadah, jago ibadah. Allah marah, nak kasih bencereki. Apa? Mana bisa lagi kita beribadah, begitu mau sujud. Bercel. Iya toh. Mana bisa. Ya kan? Nah, maka Nabi sadar. Coba lihat Ibu. Mana bisa lagi saya dakwah dengan baik kalau mata saya sakit, gigi saya sakit. Tidak usah dulu jantung, gigi mau saja sakit. Masa sih mau ceramah, saudara-saudara sekalian. Marilah kita penyakit. Dah mungkin itu baru gigi. Jadi semua yang bisa kita lakukan ini atas nikmat Allah. Dan nikmat Allah itu tidak bisa dibayar dengan ibadah. Mas Bayu pernah dengar kisah Sufi. Yang mana Pak Ustadz? Ya, ada orang 350 tahun ibadah saja kerjanya. 300 tahun? 350 tahun ibadah. Dia ibadah, tidur, makan, ibadah lagi. 350 tahun. Wafatlah dia. Wafat dia, Allah katakan, masuklah kau surga dengan ridaku. Masuklah kau surga dengan rahmat dan kasih sayangku. Dia bilang, saya tidak mau masuk surga karena ridamu. Kasih sayangmu enggak. Saya mau masuk surga karena amalku 350 tahun. Oh Allah berfirman, kalau begitu kau hitung-hitung rupanya ya. Baiklah kita baku hitung. Hitunglah. Malaikat ambil timbangan, hitung amalnya 350 tahun. Ambil 1 biji mata kanannya. Timbang dia 350 tahun dengan 1 biji matanya. Timbang. Ternyata timbang punya timbang lebih berat 1 biji mata daripada 350 tahun. Lalu Allah berkata apa? Itu baru mata itu. Belum lagi jantung, belum ginjal. Mana bisa kau bayar semua ibadah itu? Maka Allah itu tidak melihat banyaknya yang kita lakukan, tapi kontinunya. Ada orang biasa-biasa ibadahnya, tapi dari kecil sampai wafat tidak pernah ditinggalkan itu ibadah. Maka Allah kasih keberkahan dalam hidup. Orang Bugis bilang barakah. Dikasih berkah. Berkah. Ya. Ada orang dari kecil dia pelihara sholat duha. Akhirnya Allah kasih dia keistimewaan. Apa? Tidak pernah sakit. Ada orang dari kecil rajin bersedekah meskipun kecil saja. Tapi tidak pernah dia lupa sedekah. Maka Allah kasih kemurahan rezeki. Nah itu kalau banyaknya tidak bisa dibeli itu surga dengan ibadah. Mana bisa? Tidak bisa. Maka kita bertobat bukan sekadar dosa saja. Tapi karena nikmat Allah banyak dan tidak bisa dibayar dengan amal. Nah satu tadi malam penuh ampunan.
inilah malam 1000 bulan. Nah, sudah tidak kuapa lanjutannya. Ya. Ada bawa semangat pada mau nyanyi tuh. Yang kedua, dikabulkan doa-doanya. Yang ketiga, ada doa khusus dikasih oleh Allah. Dimurahkan rezekinya. Coba Ibu kalau mau punya rezeki, jangan lewatkan 10 malam terakhir ini. Iya kan, Bu? Hoi. Hei. Bisa aja tidur di luar Ramadan? Bisa. Bisa. Bisa tidur di luar Ramadan? Bisa Pak Ustaz. Jangan ragu, jawab saja. Saya Bisa. enggak suruh bayar. Bisa tidur di luar Ramadan? Bisa. Tapi di luar Ramadan ada enggak Lailatul Qadar? Enggak ada. Di luar Ramadan ada enggak malam lebih mulia dari 1000 bulan? Hah, mestinya kesadaran seperti itu kita bangun. Selesai Ramadan saya tidur biar 24 jam tidur terus. Ya kan? Malam 10 terakhir ini saya khusus beribadah. Tidur seadanya, ibadah secukupnya. Ya, itu caranya Bu. Banyak kenapa? Doa di situ dikabulkan dan ada doa khusus. Allah kasih rezeki. Bu. Bu. Ya. Sekarang ada ndak? Angkat kita tak. Ada yang punya mobil di sini 4 unit. Tidak ada. Ada di sini punya tanah 10 hektar. Ada. Ada di sini punya ruko 3. Tidak ada. Nah, kalau begitu, kalau ini saja rezeki yang kita anggap itu tanah, rezeki yang kita anggap itu mobil, rezeki yang kita anggap itu ruko, maka kita miskin. Miskinlah kita. Kenapa kita miskin? Karena kita menyempitkan definisi rezeki. Coba kalau kita luaskan itu rezeki. Rezeki itu adalah sehat. Apa? Pokok Ibu. Hei. Allah kasih kita kekayaan 10 miliar. Tapi stroke enggak bisa goyang-goyang. Mana mau? Serga. Jangan Pak. Mana? Berarti itu kesehatannya Ibu lebih dari 10 miliar harganya. Bu, tahu ada orang dioperasi sampai ratusan juta. Kenapa? Hanya untuk bisa kentut. Bayangkan kalau enggak bisa kentut Ibu. Bagaimana itu keluar angin di perut? Tambah besar terus. Nah itu kalau di dalam perut enggak bisa dikeluarkan. Enggak. Kita alhamdulillah. Ya, maka jangan menyempitkan rezeki. Minta, kalau syukur-syukur kita kasih rezeki sesuai yang kita mau. Itu namanya taufik. Kita minta ya Allah mudah-mudahan tahun ini saya bisa mengganti mobil. Amin. Tua-tua mi kasihan mobilku. Amin. Kalau pulang kampung Kak, ndak ada sepupuku mau naik mobilku. Karena bilang bau ikan, ndak ada AC-nya, bau samelang. Itu kan? Ndak ada yang mau naik. Ya Allah, saya kasih gantilah mobil saya. Nggak ada bahasa Indonesianya itu. Ya. Ya Allah, gantilah mobil saya ini ya Allah. Kalau sudah ada mobil saya yang baik, saya antar jemput Ustadz pergi ceramah. Ya Allah, kalau ada mobilku ini sudah baik, di kampung saya ada pengantin, saya kasih pinjam antar pengantin. Ya Allah, kalau mobilku ini sudah baik, ada sekampung masuk rumah sakit, saya antar. Kalau doa tak begitu Bu, masa Allah enggak kasih? Cuma kita, ya Allah ganti mobilku supaya saya bisa pergi pengantin pakai mobil baru. Ya kan? Minta doa yang orang banyak menikmatinya. Saya minta, ya Allah sehatkan saya supaya saya bisa lebih lama dakwah. Ya Allah sehatkan saya supaya lebih banyak orang yang bisa menikmati dakwah saya. Ya Allah panjangkan umurku supaya saya semakin lama berdakwah. Mengangkat derajat martabat agamamu. Jadi Allah kira-kira menilai. Bagus ton doanya ini dasar. Bukan untuk dirinya.
untuk orang lain. Kan orang baik itu bukan yang banyak ibadahnya. Ya, ada orang banyak ibadahnya, berjamaah terus di masjid. Senin Kamis dia puasa, tadarus tiap hari, tapi di komplek enggak ada suka Ya, gara-gara depan rumahnya sampahnya. Samping kirinya gara-gara binatang ternaknya. Samping kanannya gara-gara gotnya. Orang begini bukan orang baik. Karena orang baik itu khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Jadi ibu, kalau tidak bisa kita memberi bantuan tetangga rezeki berupa uang, bantu tetangga berupa akhlak yang baik. Jangan diganggu, ya. Nah, inilah 3 keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Diampuni dosanya, dikabulkan segala doa-doanya, dan bonusnya lagi Allah kasih rezeki buat dia. Rezeki itu tidak selalu duit, rezeki bisa jadi kesehatan, rezeki bisa jadi anak yang soleh dan soleha, rezeki bisa jadi adalah teman yang baik, rezeki bisa berarti iman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, dahsyat sekali Pak Ustadz. Ini begitu banyak keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana agar kita terpilih, kita bisa mendapatkannya. Cara-caranya seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dari setelah ini juga akan kita terima pertanyaan dari jamaah yang hadir di sini. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, di hari ini kita tengah membahas mengenai keutamaan Lailatul Qadar. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lanjut lagi tentunya di Gaspol Sahur. Izin Pak Ustadz untuk mengabsen dulu satu-satu yang hadir nih di sini nih. Karena ada kurang lebih 7 majelis taklim dan komunitas yang hadir. Yang pertama saya mau menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim Muslimat NU Tamalan Rea. Terima kasih Bu. Lalu kemudian Majelis Taklim Maradekaya Gunung Salahutu. Lalu kemudian perempuan PGRI Kabupaten Maros. Terima kasih Bu. Berikutnya gerakan bareng Sister Villa. Lanjut lagi izin Pak Ustadz. Ya. Yang sudah hadir nih ibu-ibu Majelis Taklim Khairun Nisa Kelurahan Maradekaya. Terima kasih ya Ibu sudah hadir. Lalu berikutnya Komunitas Mengaji Al-Hasyir, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Masya Allah, ini jauh sekali ke sini nih. Yes. Dan berikutnya, ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang. Ya. Masya Allah, terima kasih Ibu, semuanya sudah hadir. Kita lanjut lagi tentunya di Gaspol Sahur. Ini Pak Ustadz, sebelum kita terima pertanyaan dari jamaah yang hadir singkat saja. Cara mendapatkannya bagaimana? Kan katanya malam-malam ganjil. Kadang-kadang kan kita bingung nih malam ganjil yang mana nih? Sekarang ganjil apa genap? Suka ketuker-tuker Pak Ustadz. Nah, menurut informasi dari hadis Nabi, itu 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Berarti kalau 10 malam terakhir malam berapa Ibu? Hah? Dari 21 ya Pak Ustadz? 17, 18, Hah? Kok 17? bingung. Dari 20. 20, 21, 22, sampai habis. Sampai habis. Tapi diringkas lagi, dikecilin lagi. 10 malam terakhir di setiap malam ganjil. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Ada lagi. Mayoritas ulama meyakini, ulama ya bukan nabi. Pendapat para ulama meyakini malam
27. Bagi saya, jam mau kuhitung itu malam 21, 20, datang semua. Ya, kalau kita tunggu 23, tahu-taunya di 25. Atau kita fokus di 27, tahu-taunya di 29. Tapi kalau 10 malam terakhir kita datang, enggak ada yang lolos. Iya toh? Ya, iya Bu. You understand? Yes. Hah? Yes. Serius. Oke. Jadi jangan kalau betul-betul mau mendapat Lailatul Qadar, jangan berpatokan malam ganjil saja. Datang saja, pasti dapat. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian ciri-ciri fisik. Tapi ini masuk dalam ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Ya, ada yang sepakat, ada yang tidak. Ya, ciri-cirinya misalnya pada malam itu angin sepoi-sepoi. Oke. Ya, angin sepoi-sepoi, bukan dingin. Angin sepoi-sepoi. Kemudian pada malam itu serasa nyaman sekali. Ya, pada malam itu. Bahkan pada malam itu tidak ada suara-suara binatang. Ya. Bahkan bisa jadi orang motor lewat pun kita tidak terpengaruh. Karena Allah menurunkan kemuliaan pada malam itu. Ya. Pada pagi harinya matahari sudah tinggi. Yang biasanya matahari kalau seperti itu sudah menyengat panas. Pada saat itu matahari tidak menyengat cahayanya. Itu ciri-ciri fisiknya. Nah, tidak usah kejar ciri-ciri fisiknya. Lakukan saja. Karena Lailatul Qadar itu bukan soal dunia saja. Kita minta keridaan Allah, dikabulkan doa kita. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu? Apa saja yang perlu dilakukan? Intinya memperbanyak ibadah. Satu, ngaji. Ngaji Ibu. Tidak lancar kah mengaji Bu? Ustaz, ya selancar-lancarnya tomok. Barasen ba, barewa nabi, barepan nabu, Babi Bu. Sudah, itu ngaji juga namanya. Ya boleh Bu. Ada surat atau tertentu? Ibu mau baca, itu saja Ibu ulang-ulang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanassalul malaikatu warruhu fiha. Fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Khiya hatta matla'il fajar. Itu aja Ibu ulang-ulang. Karena ayat itu bercerita tentang Lailatul Qadar. Nah, Ibu banyak mengaji pada malam itu. Kemudian apalagi Ibu zikir. Ya tadi khusus ngaji. Sekarang zikir. Zikirnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau kalimat zikir yang sempurna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ibu duduk, tapi sebelumnya sudah ada wudu. Ya. Nah, sudah berzikir, ngaji, apalagi Ibu bisa lakukan? Itu tadi doa. Tapi sebelum berdoa minta dulu berzikir dulu, ngaji dulu. Nah, doa. Nah, sudah masih banyak waktu, Ibu sholat lail. Sholat tahajud. Ya, sholat tahajud Ibu tidak ribet. Sama sholat sunnah yang lain. Sama tarawih. Sama duha. Cuma beda niat. Beda waktu. Kalau duha pagi hari. Jangan sampai mau dibilang alim. Izin ki sholat sama suami tak. Pak, mau kak sholat tahajud dulu. Tapi jam 8 pagi. Waduh. Ya. Nah, ya sudah jelas Ibu. Insya Allah jelas Pak Ustadz. Baik, selanjutnya bagi jamaah yang mau bertanya silakan, ada yang depan dulu kali ya. Boleh Ibu silakan maju Bu. Untuk pertanyaannya kita punya hadiah tentunya dari sarung gajah duduk. Izin Pak Ustadz.
Silakan Bu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ode dari Gerakan Bareng Sister Villa. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah seorang pendosa juga mampu mendapatkan pengampunan di malam Lailatul Qadar? Seorang pendosa. Seorang pendosa. Dan apakah dosanya dapat diampuni di malam Lailatul Qadar itu? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah bertanya, dapat jawaban, dapat hadiah lagi. Masya Allah. Dari Gajah Duduk. Ini Jasakillah, tipenya Ustadz. Nusantara Kembang. Ibu. Biasa orang nacalla kak, nah bilang pasti itu kotak nah jenda ada isinya. Saya kasih lihat Ibu, ada isinya. Toh? Jadi kalau yang asli ada logonya monokrom, lalu kemudian ada Ini dibilang monokrom. hitam Nah putih. ini tulisan Arab. Nah ini yang bagus punya. Ya, itu yang Silakan asli. Ibu. Jasakillah Ustadz. Terima kasih, silakan kembali. Pak Ustadz, nah ini mungkin perlu penjelasan agak lebih panjang. Kayaknya kita break dulu aja Pak Ustadz ya. Ya. Boleh ya? Nah sahabat dasar jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan jawaban Ustadz atas pertanyaan saudari kita tadi. Untuk itu tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat dasar kita lanjut lagi tentunya di Gaspol Sahur. Pak Ustadz tadi ada pertanyaan saudara kita tadi, apakah mungkin seorang pendosa dosanya dimaafkan di malam Lailatul Qadar? Bisa mendapatkan keutamaannya. Banyak sekali sahabat yang tadinya pendosa. Contoh yang paling terkenal, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu pernah perang melawan Nabi. Kalau kita tidak pernah perang lawan Nabi. Ini perang lawan Nabi di Gunung Uhud. Khalid bin Walid. Sedangkan sahabat yang lain, Umar bin Khattab pun pernah mau membunuh Nabi. Umar bin Khattab. Tapi setelah mereka taubat, Allah ampuni dosanya. Dan mereka menjadi manusia pembela Islam. Khalid bin Walid setelah masuk dalam Islam, dia yang menjadi penyebar Islam, menaklukkan Persia dan Roma. Pada waktu itu kerajaan paling besar di dunia, Persia dan Roma. Itulah Khalid bin Walid taklukkan itu dua kerajaan. Nah, ada lagi namanya Amr bin As. Satu kelompok semua ini Khalid bin Walid. Amr bin As juga sempat memusuhi Nabi. Nah, kemudian bertobat. Lalu alhamdulillah dia gunakan sisa hidupnya untuk fisabilillah. Ada juga orang yang tidak tahu, Wasi yang membunuh paman Nabi. Hamzah, itu yang tombak Nabi, namanya Wasi. Setelah taubat, tombaknya itulah yang digunakan untuk membunuh Nabi palsu. Namanya Usailamah Al-Kassab. Jadi bukan dosa yang jadi masalah. Mau enggak bertobat? Satu aja dosa tidak diampuni Allah, Bu. Dosanya Fir'aun dan dosanya Raja Namrud. Apa dosanya ini orang dua sehingga Allah tidak ampuni? Mengaku diri sebagai Tuhan. Itu Ji. Kalau kau mengaku dirimu sebagai Tuhan, tidak ada ampunan. Di sini kan tidak ada orang mengaku Tuhan di sini. Menyembah berhala saja tidak, ya toh? Pasti Allah ampuni. Cuma ketika kita mau bertobat, setan bujuk ki. Jamoko, kau ulangi lagi nanti. Jamoko, nanti pi, tua apa kau, tua pi. Itu bisikan setan. Itu dalam hadits Allah katakan, dalam hadits qudsi, kamu datang membawa dosa penuh langit dan penuh bumi. Tuh, kamu datang membawa dosa penuh langit dan penuh bumi, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Kamu datang dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari.
Dan Allah itu bukan pemaaf Ibu. Maha pemaaf. Yang maafnya tak terhitung. Semoga terjawab pertanyaannya dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yang mau bertanya boleh angkat tangan. Oh dari Parepare ini Pak Ustadz. Udah cukup jauh. Silakan Ibu. Kita punya hadiah juga. Buat Ibu dari Parepare. Naik apa Ki dari Parepare Bu? Naik bus? Sewa bus? Masya Allah banyaknya pahala tak Ibu. Sewa bus itu sudah pahala. Dengar pengajian pahala. Orang yang datang menuntut ilmu itu langkah-langkah kakinya dicatat pahala. Alhamdulillah supaya lebih banyak lagi pahalanya amalkan ilmu yang kita peroleh hari ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari komunitas Mengaji Al-Ahzir, Kelurahan Lapakdek, Kecamatan Ujung, Parepare. Adapun pertanyaan saya Pak Ustaz, mengapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kehadiran waktu malam Lailatul Qadar ini? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ada hadiah Pak Ustaz? Ya, kasih hadiah Ibu. Sebelum saya jawab, saya mau tanya Ibu. Ada nama kampung di Parepare, bahasa Bugis dia juga bahasa Indonesianya. Apa itu kampung apa namanya? Bahasa Bugisnya tapi bahasa Indonesia juga. Apa itu Pak Ustaz? Nggak tahu. Kampung Capak Pisang. Ujung. Hah? Capak Ujung. Capak Ujung. Oh, Capak Ujung. Iya, Iya, betul-betul. Capak Ujung. Capak bahasa Indonesianya Ujung. Ujung, iya. Makanya disebut Iya, betul, Capak Ustaz. Ujung. Ada bahasa Bugis sama bahasa Saya Indonesia. dikalahin oleh Pak Ustaz. Capak Ujung. Kirain Kampung Pisang. Baik, terima Iya, kasih makasih. Ibu. Terima kasih oleh-olehnya. Semoga berkah. Amin, insya Allah berkah bersama. Nah, kenapa tuh Pak Ustadz Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar bagi yang mendapatkannya? Bu, kalau ditentukan malamnya, misal malam 27 saja, bisa jadi masjid kosong malam pertama, kosong malam kedua, 27 baru ramai. Karena Allah Maha Pengasih, Allah rahasiakan. Supaya apa? Supaya umat Islam ini berbondong-bondong di setiap malam. Apakah kebaikan amal kita lakukan untuk Allah? Bukan, untuk kita. Dan kalau kita termotivasi, saya bilang seperti yang tadi, malam ke-10 terakhir tidak pernah lagi kita di rumah, datang ke masjid, maka itu menjadi banyak pahalanya. Tadi saya lupa ya, sebelum saya lanjut lagi tadi. Apa yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu, salah satu diantaranya itikaf. Itikaf datang ke masjid. Ya, bayangkan kalau 10 malam terakhir, ibu datang sekeluarga ke masjid itikaf, berapa pahala yang kita peroleh? Langkah-langkah kaki pahala, tidur jadi pahala, makan jadi pahala, lelah jadi pahala, berdirinya sholat jadi pahala, zikirnya jadi pahala, sehingga pahala, dosa kita kalah berat. Ibu harus tahu orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Iya kan? Maka orang masuk surga ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata kebaikannya jauh lebih berat daripada keburukannya sehingga dia bisa masuk surga. Prinsipnya kalau tidak bisa memperbanyak amal, jangan memperbanyak dosa. Kalau banyak dosamu harus kau yakinkan amalku jauh harus lebih banyak. Nah inilah bulan Ramadan. 10 malam terakhir ipal lecung-lecungnya malakna. Dilipat gandakan kebaikan-kebaikan. Ya, kalau misal diangkakan supaya gampang dimengerti ya. Kalau pahalanya Ramadan ngaji cuma 1, masuk Lailatul Qadar 7.000. Nah, maka ini jangan dibiarkan lolos. Tidur bisa kita lakukan di luar Ramadan. Dagang bisa di luar Ramadan. Tapi Lailatul Qadar hanya sekali di bulan Ramadan dan itu tidak semua malamnya. Ya, mudah-mudahan
kita diberi umur panjang, kesehatan Ya, untuk bisa mengisi Lailatul Qadar ini dengan kebaikan-kebaikan. Amin. Kalaupun ibu sama sekali tidak bisa melakukan apa saja, duduk saja di rumah. Duduk saja di rumah, berdiam diri, niatkan itikaf. Itu dinilai itikaf oleh sebagian ulama. Karena kalau harus ke masjid, bagaimana ibu-ibu yang ada anak kecilnya? Tidak dapat pahala itikaf dong. Bagaimana ibu-ibu yang masih muda kalau haid? Tidak dapat itikaf. Bagaimana ibu-ibu yang dilarang oleh suaminya? Maka di rumah saja Bu. Maka itu bagusnya Bu, di rumah tak ada musola meskipun kecil. Tempat tak curhat. Tempat kita beribadah. Ya kecil-kecil saja, mungkin 2 kali 3 meter. Tapi di situ Ibu tempat selalu berdoa. Tempat khusus pakai beribadah. Nah, ruang terbatas Ustaz. Di kamar tak Ibu. Kamar tak model ki sajadah. Ada di situ Qur'annya, ada di situ tasbihnya, ya, ada di situ buku-buku agamanya. Di situ, ibu ada masalah, doalah, minta kepada Allah di atas sajadah, bukan di Facebook. Ya, oke Bu, Bukan di you medsos understand? ya. Siap, insya Allah. Baik Ustadz Dasat, semoga apa yang disampaikan Ustadz Dasat semakin memberikan kita semangat semuanya untuk sama-sama mengejar malam Lailatul Qadar. Jangan sampai lolos malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan insya Allah semoga kita termasuk orang yang terpilih untuk mendapatkannya. Yang mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa kita, lalu kemudian dijawab segala doa. Dan tentunya kita semua insya Allah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Dasat, terima kasih atas petua-petuanya. Ayo, terima kasih. Iya, terima kasih ibu-ibu. Setelah ini hati-hati di jalan kembali ke rumah. Dan pemirsa, sahabat Dasat dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Selamatkan menjalani ibadah puasa. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali. Tentunya masih dari kota Makassar di acara Gaspol Sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.